Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Kita ketemu lagi di tahun pelajaran 2020-2021. Gimana kabarnya hari ini? Semoga uang jajan tetap lancar ya. Kali ini kita akan ngebahas bilangan berpangkat. Tapi sebelum pelajaran dimulai, siapkan buku catatan kalian, pulpen kalian, paskan posisi rebahan, dan jangan lupa untuk subscribe channel MTS Al-Jadid, klik tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari sini. So, let's get started. Babnya yang dibahas kali ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Ada subbab, tepatnya ada 5. Yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua perkalian pada perpangkatan, yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Subbab yang terakhir adalah notasi ilmiah. Yang pertama, subbab yang pertama yaitu tentang bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang yang sama. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka perpangkatan dapat ditulis sebagai berikut ini ya. Bu Tika kasih contoh 5 pangkat 2, yaitu artinya 5 dikali 5. 5 pangkat 3 sama artinya dengan 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 4 sama artinya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok dan pangkat. Jadi penulisan 5 pangkat 2, angka 5 ini disebut sebagai bilangan pokok dan bilangan 2 disebut sebagai pangkat atau eksponen. Sampai sini sudah paham? Jangan lupa dicatat ya. Lanjut. Yang kedua subbabnya adalah perkalian pada perpangkatan. Ada 8 aturan. Kita akan bahas nanti satu persatu. Aturan perpangkatan yang pertama, ini sifat 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalian perhatikan, sifat yang pertama ini bilangan pokoknya sama. A sama A, akan tetapi pangkatnya yang berbeda. Kalau sifat seperti ini atau sifat pertama, yang dijumlahkan hanya bilangan pangkat. Contohnya, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 5. Jadi, kalian jumlahkan hanya pangkatnya. Dengan syarat, jika angka 7, 1 yang kedua dipisahkan dengan operasi kali, maka pangkatnya dijumlah 2 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 5. Sampai sini paham? Contoh yang lain, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Bilangan utama sudah sama? Sudah ya, yaitu angka 2. Dipisahkan dengan operasi sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 5. Jadi pangkatnya saja yang dijumlah. 2 pangkat 4 tambah 5, 2 pangkat 9. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5. Kira-kira bisa nggak ya dijumlahkan atau operasi pangkatnya dijumlahkan? Nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan utamanya tidak sama. Ya, jadi dia tidak bisa. Coba kalian sekarang hitung berapakah hasil soal-soal berikut. Boleh di screenshot, boleh di pause ini video. Kita lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua, jika bilangan bulat selain 0 serta M dan M bilangan bulat positif dengan M lebih besar dari N, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi tetap bilangan pokoknya sama, dengan operasinya dibagi, maka pangkatnya dikurangin. Kalau yang ini dibagi sama, tapi memanjang, yang ini bentuknya pecahan, jadi tetap sama ya nak ya. Kita langsung ke contoh. Contohnya yang pertama, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 3. Bilangan pokok sudah sama ya, 5. 5 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 3. Contoh yang kedua, 8 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 4 dikurangi 2
sama dengan 2. Ini salah ya, Butika sampai salah ngetik ya, mohon maaf. Ini hasilnya 8 pangkat 2. Nanti kalian kalau nulis jangan lupa diganti ya ini. Contoh yang ketiga, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi tetap kuncinya adalah bilangan pokoknya harus sama. Contoh yang keempat, 9 pangkat 6 ditambah 9 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 5. Bisa apa enggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Jadi dia tidak bisa dilanjutkan. Lanjut. Sifat ketiga. A pangkat M pangkat lagi N. Jadi Butika selalu mengistilahkan ini adalah double pangkat. Sama dengan A pangkat M dikali N. Langsung ke contoh. 6 pangkat 3 pangkat 4. Jadi pangkatnya dikali. 6 pangkat 3 kali 4 sama dengan 6 pangkat 12. Contoh 2, 5 pangkat 2 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 6. Hasilnya 5 pangkat 12. 8 pangkat 4 pangkat lagi 5 sama dengan 8 pangkat 4 kali 5. Hasilnya 8 pangkat 20. Jangan lupa dicatat ya. Sampai sini paham? Sifat yang keempat adalah A kali B pangkat M. Sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi yang punya pangkat si A dan si B. Jadi si A di B ini dikurungin, kemudian di luar punya pangkat. Jadi yang punya pangkat nggak cuma A saja, atau nggak cuma B saja, semua punya pangkat. Contoh yang pertama, 4 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nomor 2, 7 kali 5 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Contoh yang ketiga, 8 kali 3 pangkat 5. 8 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Jadi ingat ya, yang punya pangkat itu semuanya. Lanjut ke sifat kelima, A per B pangkat M. Jadi yang punya pangkat M itu semuanya, baik pembilang maupun penyebut. Diuraikan A pangkat M per B pangkat M. Contoh yang pertama, 7 per 5 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Sampai sini stuck ya, nggak bisa berurai. 12 dibagi 4 pangkat 2. Jadi yang memiliki pangkat 2 itu pembilang dan penyebutnya. Kalau Butika uraikan jadi seperti ini, 12 dibagi 4 dalam kurung 2. Jadi kalau diuraikan lagi, 12 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Atau seperti ini, 12 per 4 pangkat 2. Ini langsung pembilang dan penyebutnya itu langsung dibagi. 12 dibagi 4 berapa? 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi caranya lebih ringkas. Dengan catatan pembilang dan penyebutnya bisa dibagi. Kalau seperti ini 7 dibagi 5 ini tidak bisa. Sampai sini paham anak-anak? Slide berikutnya ya. Pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar. Ini rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, kalau memiliki pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 10 pangkat 0 sama dengan 1. 77 pangkat 0 sama dengan 1 dan seterusnya. Next, pangkat negatif. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Jika kalian menghilangkan pangkat negatif dari suatu bilangan, hendaknya kalian memposisikan bilangan tersebut menjadi penyebut dengan pembilangnya angkat 1. Contoh, 7 pangkat negatif 1 sama dengan 1. Nah, ini ya dengan catatan pembilangnya angka 1. 1 per 7. Jadi si penyebut ini memiliki pangkat 1. Tapi kan karena dia penyebut, jadi nggak usah ditulis ya. Next, contoh nomor 2. 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 tetap dengan pembilangnya angka 1 per 5 pangkat 3. Jadi awalnya dia kan memiliki pangkat negatif ya. Begitu dia posisinya sebagai penyebut, negatifnya hilang. Ya, sama dengan 1 per 125. Ini artinya dari 1 per 5
dikali 1/5 dikali 1/5. Contoh nomor 3. 8 pangkat negatif 2 sama dengan 1/8 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya menjadi positif ya, karena setelah dia posisi menjadi penyebut. Ini kalau diuraikan jadi 1/8 dikali 1/8, hasilnya 1/64. Nomor 4 pangkat negatif 3. Hasilnya berapa yuk? Nomor 5, 6 pangkat negatif 4 sama dengan, yang udah tahu bisa nulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Oke, sekian dulu video kali ini untuk subbab bentuk akar dan notasi ilmiah. Di next video ya. Jangan lupa tetap semangat belajar, stay prayer, and see you guys. Assalamualaikum.